Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali masih bersama Jago TV. Bersama saya, Mom Rahma. Kali ini dalam liputan khusus mengenai kegiatan UKK. Apa itu UKK? Uji kompetensi keahlian yang dilaksanakan oleh seluruh sekolah menengah keguruan. Nah, kali ini kita mengadakan liputan khusus di SMK Negeri Jatirogo terkait kegiatan UKK. Nah, UKK merupakan momen penting bagi para siswa SMK di mana siswa-siswi SMK akan menunjukkan keterampilan dan keahlian pengetahuan mereka yang telah dipelajari selama belajar di sekolah menengah kejuruan. Kegiatan uji kompetensi keahlian di SMK Negeri Jatirogo ini ada 5 kompetensi keahlian yang diikuti oleh siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo. Yang pertama, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Yang kedua, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, kompetensi keahlian geologi pertambangan. Yang keempat, kompetensi keahlian desain dan produksi busana. Dan yang kelima, program keahlian atau kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Mari pemirsa Jago TV, kita ikuti liputannya. Sahabat Jago TV, kita akan menuju ke tempat UKK atau uji kompetensi keahlian yang pertama dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Mari kita ikuti bersama. Kita sapa-sapa dulu teman-teman yang saat ini mengadakan atau mengikuti atau melaksanakan uji kompetensi keahlian. Assalamualaikum. Selamat pagi. Maaf mengganggu sebentar, kita mau ngadakan sedikit wawancara bersama anak-anak yang saat ini melaksanakan uji kompetensi keahlian di jurusan akuntansi, betul ya? Oke. Izin Bapak Ibu penguji. Nah, kita sapa dulu pengujinya ya. Sahabat Jago TV, kita sapa dulu pengujinya. Yang pertama ada Bapak Mas Hudi, Bapak Haji Mas Hudi, Sarjana Ekonomi. Say halo dulu Pak ke ini teman-teman sahabat Jago TV. Oke, yang kedua ada Ibu Siti Nurjana, Sarjana Pendidikan ya. Ini penguji-penguji yang melaksanakan uji kompetensi keahlian di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nanti kita tanya-tanya ya terkait bagaimana sih persiapan uji kompetensi keahlian di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Ini ada satu lagi kayaknya itu, ada bapak-bapak, kita sapa dulu ya. Nah, halo, ini bersama Pak Bambang, bisa lihat ke kamera? Nah, say hi, ini bersama Pak Bambang Harsono SPD. Ya, beliau juga penguji di jurusan kebetulan mata pelajaran saya. Oh gitu, akuntansi keuangan lembaga ya Pak ya. Oke, monggo bisa bergabung di sini dulu, kita bincang-bincang sebentar. Sebelum sama ini pesertanya, sebelum kita bincang-bincang sama teman-teman yang melaksanakan ujian ya, kita bincang sebentar bersama Bapak Ibu penguji. Silakan duduk, monggo ya. Inilah ramenya riuhnya ruang ujian ya. Oke, Pak, kita dari Jago TV ya, kita mengadakan liputan khusus spesial di momen UKK ya atau uji kompetensi keahlian di SMK Negeri Jatirogo. Ini ada beberapa hal yang mau kami tanyakan. Yang pertama ini Pak, izin tanya terkait persiapan UKK-nya anak-anak itu seperti apa? Bisa di-spill sedikit ceritanya persiapan anak-anak menuju UKK ini. Boleh Pak Babang dulu atau Pak Haji Mas Hudi. Oke. Untuk persiapan UKK dalam waktu 1 bulan kemarin kita berlatih untuk transaksi, kemudian latihan UKK yang tahun kemarin kita gunakan, kemudian anak-anak mengerjakan dan memasukkan ke
aplikasi komputer akuntansi. Okay. Berarti persiapannya sudah jauh hari ya Pak untuk pelaksanaan UKK ini. Sudah. Bagaimana anak-anak nantinya biar bisa mengikuti kegiatan UKK dengan lancar seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Haji? Oh, kalau saya sebagai penguji kebetulan. Oh ya, nah ini Pak Haji ini kebetulan sebagai pengujinya beliau. Levelnya layok. Jadi kita tegaskan pada anak-anak peserta bahwa kita harus profesional, dikerjakan sesuai dengan materinya, waktunya harus diperhatikan juga. Dan alhamdulillah detik ini sudah finalisasi, tinggal penyimpanan data. Oh gitu, luar biasa. Beliau adalah salah satu penguji di kegiatan uji kompetensi keahlian di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Sudah disampaikan sama beliau bahwa kegiatannya berjalan dengan baik ya Pak ya. Ya. Nah, luar biasa ini. Yang mau saya tanyakan kembali Bapak, ini terkait Pak Haji ini, karena ini terkait penilaian beliau selaku penguji. Bagaimana sih Pak kira-kira penilaian Bapak terhadap hasil dari kegiatan anak-anak mengikuti UKK ini Pak? Alhamdulillah untuk ruangan ini di lab akuntansi 2 ini, alhamdulillah semua peralatan juga siap, ready, dan anak-anak tidak mengalami kendala, jadi lancar semua. Lancar, alhamdulillah. Sampai entry data, sampai final penyimpanan dokumen, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti proses penilaian atau proses pelaksanaan UKK ini sudah disampaikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar ya Pak, baik itu alat-alatnya ya. Alhamdulillah peralatan komputernya termasuk ready. Hasil dari pengerjaannya juga bagus. Nah, luar biasa ini hasil dari pengerjaannya juga sangat bagus. Sangat bagus. Ini dari hasil wawancara kita spill sedikit ya bersama penguji. Nah, sekarang kita coba wawancara ke anak-anak. Ini siapa ya kira-kira yang siap di ajak ngobrol? Boleh Bapak ini di apa ini? Atau kita jalan aja, kita comot aja ya, kita comot sambil biar tahu ini sahabat Jago TV biar tahu bagaimana sih keadaan atau situasinya ruang ujian UKK ya, ruang ujian UKK di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini. Oke, sambil disut. Oh, sudah ada? Oke, boleh. Nah, ini ada boy. Oke. Ayo sini. Kami ya. Boleh. Nah, ini masih ada Mbak Cantik bersama Mbak Cantik. Sini Mbak Cantik, sini Mbak Cantik. Nah, apa sih Mas Rifki boleh maksudnya dari sini biar kelihatan teman-teman yang masih asik dengan komputernya masing-masing ya, karena masih ada beberapa yang masih proses. Oke, nah ini dengan Mbak siapa? Nabila Bu. Dengan? Mbak Nabila. Nabila, ini Mbak Cantik ini namanya Nabila. Dari kelas berapa ini? 12 akuntansi 2. 12 akuntansi 2. Yang saat ini mengikuti UKK ya? Iya. Uji kompetensi keahlian gitu. Iya. Kita mau tanya nih. Nah, kira-kira persiapannya Mbak Nabila ini apa sih untuk mengikuti UKK ini? Persiapannya apa kira-kira? Banyak Bu, latihan soal UKK-nya selama beberapa bulan. Iya, terus belajar juga di rumah. Nanya-nanya sama kakak kelas gimana caranya. Ya, nyiapin mental juga. Oh, ya, betul. Nggak susah kalau sudah ujian. Nggak seserem yang dibayangkan. Oh gitu ya ternyata. Nah, ini dari Mbak Nabila luar biasa loh. Persiapannya apa? Nah, tentunya banyak ya Mbak ya. Tadi harus belajar ya kan, bisa belajar dari mbak-mbak atau dari kakak kelas ya, dari YouTube juga. Nah, ini disampaikan. Terus harus mempersiapkan mental juga. Karena uji kompetensi kalian ya, dan itu penting untuk siswa-siswa SMK ya. Jadi mentalnya juga ya harus penting itu. Iya Bu. Penting. Takutnya kan nggak lulus. Oh gitu. Takutnya nggak lulus katanya gitu ya. Tapi setelah diikuti ternyata nggak seserem yang dibayangkan. Nggak seserem yang dibayangkan katanya Mbak Nabila. Nah berarti Mbak Nabila ini persiapannya sudah
sudah sip banget, sudah 100% siap gitu ya. Alhamdulillah. Gimana terus proses mengikuti UKK-nya? Lancar, alhamdulillah. Tadi persiapannya betul-betul siap 100%, dan selama proses pengerjaannya atau proses ujiannya Mbak Nabila dilaksanakan dengan lancar, nggak ada kendala? Alhamdulillah enggak ada. Bisa mengerjakan soal-soal UKK dengan bisa ya. Praktik juga enggak kalau akuntansi? Iya, kadang di komputer seperti Mayop. Oh gitu. Iya. Mayop itu praktek ya berarti ya? Praktik ya? Praktek komputer. Iya. Nah, jadi ujian kompetensi keahlian atau uji kompetensi keahlian ini ada prakteknya karena memang anak SMK, siswa SMK itu ujiannya ujian praktik ya. Iya. Kalau akuntansi itu praktek Mayop. Iya, Mayop ya, komputer. Untuk Excel gitu ya. Oh, banyak ya, tapi nggak ada kendala ya. Alhamdulillah enggak. Semua lancar bisa dikerjakan. Alhamdulillah lancar. Luar biasa ini. Karena persiapannya matang sekali ya. Iya, belajarnya dari YouTube, dari kakak kelas ya, sama Bapak Ibu juga tentunya ya. Nah, luar biasa. Ini buat adik-adik kelas ya. Nah, kira-kira pesan-pesan coba disampaikan untuk adik-adik kelas yang belum mengikuti UKK, yang nantinya tahun depan untuk kelas 11 mengikuti UKK. Kira-kira coba disampaikan pesan-kesannya. Iya, untuk yang kelas 11 apa ya Bu? Pesan-pesannya ya belajarnya lebih dimatangkan aja, soalnya yang angkatan kita itu belajarnya sedikit waktunya, soalnya kebentel magang juga. Oh gitu. Iya. Jadi waktunya cuma 1 bulan atau 2 bulan, itu kurang kalau untuk kita. Oh gitu. Soalnya tugas-tugas yang untuk UKK ini soalnya banyak. Ya. Jadi waktunya itu harus prepare jauh hari gitu ya untuk persiapan UKK itu ya, karena anak SMK itu kan ada magangnya juga, dan kebetulan magangnya kemarin itu di kelas 3 juga. Jadi kepepet waktunya. Iya, jadi harus pinter-pinter mengatur waktu ya, harus pinter-pinter mengatur waktu. Ini dari Mbak Nabila. Mungkin ada lagi mbak-mbak yang bisa kita ajak ngobrol. Bu, Nyarti. Mana yang namanya Nyarti? Boleh ke sini? Atau siapa nih? Boleh, sini boleh. Nah, ngadep kamera dong. Ya, ngadep kamera. Iya, sini. Mbak Nabila ngadep situ juga. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Ini namanya siapa? Nama saya Nyarti Auliatul Hidayah dari kelas 12 AKL 2. 12 AKL 2. Ini peserta UKK juga ya? Iya. Iya, gimana UKK menurut Mbak Nyarti ini? Lumayan agak susah karena emang kita juga minim bahasa Inggris, jadi kayak memasukkan di akun-akunnya itu agak bingung gitu, Bu. Oh, berarti karena bahasanya banyak yang pakai bahasa Inggris. Ya. Berarti triknya ke depannya harus seperti apa? Harus lebih belajar lagi bahasa Inggrisnya. Oh, harus lebih belajar lagi bahasa Inggrisnya gitu ya. Iya. Itu berarti jadi suatu tantangan yang harus kita lewati gitu ya. Iya. Oke, tapi sejauh ini mengikuti proses UKK nggak ada kendala? Alhamdulillahnya tidak. Alhamdulillah tidak. Lancar ya? Lancar. Oke. Nah, ini bincang-bincang kita bersama penguji, Bapak Ibu penguji, dan juga anak-anak peserta UKK di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kita menuju ke pelaksanaan uji kompetensi keahlian di jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, sahabat, kita ikuti perjalanan kami lagi di liputan khusus UKK kali ini. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. See you. Ya, semangat. Semoga hasilnya memuaskan ya. Terima kasih Bapak. Salim dulu. Oke, sampai ketemu Pak Bambang. Thank you. Goodbye. Oke, kita menuju ke tempat uji kompetensi keahlian di program keahlian rekayasa perangkat lunak. Mari. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Selamat pagi. Pagi atau siang ini? Pagi menjelang siang ya. Ya. Boleh masuk ya, mengganggu sebentar untuk kita ajak ngobrol terkait kegiatan kalian yang sedang menghadapi atau melaksanakan uji kompetensi keahlian. Bener enggak?
Betul ya? Oke, kita ngobrol dulu atau kita nyapa dulu pengujinya dulu ya. Oke, selamat siang. Masih muda tak panggil Mas ya ini? Ya. Mas, boleh diperkenalkan, kita lagi ngadakan liputan khusus mengenai kegiatan UKK anak-anak siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo. Boleh diperkenalkan, beliau adalah penguji UKK jurusan atau kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Betul ya? Dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyu Ilai Yusuf, bisa dipanggil Wahyu. Saya dari Tambak Boyo. Oh, dari Tambak Boyo. Ya. Saya alumni dari SMK Ma'arif 45 Tambak Boyo, yaitu jurusan rekayasa perangkat lunak juga. Sekarang berada di kuliah di Universitas Al-Hikmah Tuban. Oh, luar biasa. Beliau masih muda tapi ilmunya sudah luar biasa ya. Jadi pengujinya UKK di jurusan RPL SMK Negeri Jatirogo. Ini kita tanya-tanya sedikit ya Mas ya. Tak panggil Mas ya karena masih muda nih, masih kuliah juga. Alumni SMK Ma'arif 45 Tambak Boyo, luar biasa. Kira-kira nih tak nyapa anak-anak dulu nih. Kira-kira anak-anak pengen nggak sih kayak Masnya ini? Mas siapa tadi panggilannya? Wahyu. Mas Wahyu. Kira-kira terinspirasi nggak sama Mas Wahyu ini? Terinspirasi ya? Nah, masih muda sudah jadi penguji loh, Rek, ini luar biasa ya. Umurnya baru 20 tahun. Loh, lagi 20 tahun, Rek. Masya Allah. Ini cewek-cewek ini ujiannya bisa fokus enggak kalau pengujinya masih muda, cakep lagi. Ya, biar nggak tegang tajak guyon masih ya. Iya. Nah, Mas Wahyu, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ya terkait kegiatan UKK ini. Kira-kira Mas Wahyu sebagai penguji ini menganggap seberapa penting sih Mas UKK ini untuk anak-anak SMK itu, untuk siswa-siswi SMK menurut Mas Wahyu? Sangatlah penting ya, apalagi dalam jurusan rekayasa perangkat lunak. Bahwasanya dalam program rekayasa perangkat lunak itu biasanya sangat diperlukan di kalangan perusahaan maupun dalam negeri maupun dalam luar negeri. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak di perusahaan itu sangat didominasi ya, karena adanya rekayasa perangkat lunak itu dapat mengakses sebuah aplikasi atau program untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, luar biasa. Jadi anak-anak nih untuk peserta UKK RPL nih khususnya ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Wahyu. Nah, oleh Mas Wahyu ini tadi bahwa UKK itu penting sekali loh ya untuk siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo itu tadi, karena nantinya anak-anak itu ilmu yang dipelajari selama di SMK itu dipraktekkan di dalam kegiatan UKK ya Mas ya, gitu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih Mas, kira-kira kriteria apa sih yang Mas Wahyu lakukan dalam menilai kegiatan UKK siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo khususnya di jurusan rekayasa perangkat lunak? Pasti ada kriterianya dong. Ya, ada. Ya, nah bisa disampaikan. Kriteria yang pertama yaitu satu saja saat saya menanyakan itu dapat menjawab dengan lantang atau tegas gitu aja. Meskipun itu salah nggak apa-apa, karena sebuah kesalahan itu pasti ada nantinya perbaikan. Yang kedua yaitu adanya penilaian dari kompetensi siswa tersebut. Apakah siswa tersebut layak enggak untuk dinilai dalam segi jurusan, tanggapan atau percakapan yang mereka lakukan terhadap saya, dan yang ketiga adalah adanya komunikasi yang baik, gitu aja. Luar biasa. Ini ada 3 kriteria proses penilaian dalam UKK kalian ya, siswa-siswi SMK nih, anak-anak hebat ini ya, sudah disampaikan oleh Mas Wahyu terkait kriteria penilaiannya. Siap semua? Nah, selama sudah berapa hari ini prosesnya ini untuk UKK? Hari ke-3 ya ini. Nah, hari ke-3 ini. Selama 3 hari berjalan ini menurut Mas Wahyu bagaimana Mas? Ada kendala atau enggak Mas? Untuk kendala pasti ada ya. Namanya juga pembuatan aplikasi pasti ada kendalanya. Tapi cukup baik untuk dikategorikan untuk siswa SMK cukup baik. Oh, cukup baik. Ya, ya. Karena dapat melakukan pengoperasian aplikasi dengan sangat baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Wahyu atas bincang-bincangnya hari ini ya Mas. Ya, semangat untuk ini uji anak-anak SMK Negeri Jatirogo di kegiatan UKK kali ini. Saya izin bincang sama perwakilannya dulu ya. Saya tak nyomot dulu
ke anak-anak ini. Sambil di-shoot ini situasi atau keadaan di ruang ujian atau uji kompetensi keahlian di jurusan rekayasa perangkat lunak. Kira-kira siapa ya yang bisa kita ajak bincang-bincang ini? Mungkin ada nih yang mau bersama saya? Boleh? Siapa nih? Ini ada Mas Ganteng, karena pengujinya ganteng, saya tak nyomot yang ganteng perwakilannya juga. Boleh Mas, berdiri Mas? Nah, gini dong ya, sebentar aja kok. Boleh diperkenalkan, dilihatkan dulu dong ke kamera, ini wajahnya ganteng juga nih. Tadi Masnya pengujinya ganteng, ini pesertanya juga ganteng. Perkenalan dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Ridho Krisyanto dari kelas 11 RPL 11, kelas 12 RPL 3. Kelas 12. Oke. Nah, ini siap ditanya-tanya ya. Santai kok ini. Aduh. Ya. Kita lihat dari senyumnya ini siap kok dia diajak ngobrol-ngobrol santai. Ini mau tanya nih, persiapannya Mas Ridho nih ya menuju UKK kemarin itu seperti apa sih persiapannya itu? Ya, tentu saja belajar. Ya, belajar. Ya. Terus apa lagi? Ya, belajar, berdoa dan juga percaya diri sama hasilnya nanti. Oke, belajar, berdoa dan harus percaya diri dengan hasilnya nanti. Nah, kira-kira apa saja yang sudah dipelajari Mas Ridho selama menjelang UKK ini? Ya, pastinya ya cukup banyak. Kalau dijelaskan semua enggak nutut. Iya, betul. Di-spill sedikit-sedikit aja ya. Ya, yang pertama yang saya pelajari dari sini itu tentu saja ini kode sederhana dari button, terus ada kode untuk menjalankan operasi. Gitu. Ya, masih banyak lagi ya, nggak bisa dijelaskan katanya terlalu banyak gitu ya. Nah, kira-kira nih tantangannya apa sih menghadapi UKK ini selama mengikuti apa sih kegiatan UKK uji kompetensi keahlian ini, tantangannya apa menurut Mas Ridho? Menurut saya ini tantangannya tentu saja dari kodenya pasti ada yang melenceng atau yang salah gitu, harus didebakin dulu. Oh gitu. Ya, harus diperbaiki dan masih lain. Oh gitu. Ya. Terus ada lagi? Untuk yang paling susah sih ini Bu. Apa? Yang paling susah apa menurut Mas Ridho tantangannya nih apa? Pemahaman kodenya. Pemahaman fungsi dari setiap kode itu. Oke. Ya. Itu ya, yang harus yang jadi tantangan terbesarnya gitu ya. Iya, kira-kira nih bisa nggak sih disampaikan untuk pesan buat adik-adik kelasnya ya? Ya, pesan saya jangan menyerah untuk belajar dan juga berjuanglah untuk mencapai mimpi kalian. Oke, gitu ya. Nah, pesan untuk menghadapi UKK tahun depan? Semangat gitu ya. Semangat itu pakai tangan dong, semangat gitu ya. Semangat biar adik-adiknya yang nonton itu nanti seperti itu toh UKK-nya RPL gitu ya. Nah, tadi disampaikan sama Mas Wahyu bahwa kriteria proses penilaian atau kriteria penilaian tadi ada 3, sudah siap semua Mas Ridho? Alhamdulillah sudah siap. Alhamdulillah sudah siap, luar biasa ya. Selama 3 hari ini lancar? Saya tidak bisa bilang Ibu. Saya tidak bisa bilang. Ada kendala enggak kan? Pasti. Pasti. Jadi harus prepare betul-betul ya untuk menghadapi UKK ini ya. Iya Bu. Oke, jadi untuk adik-adik kelas ya tetap semangat dan jangan lupa tadi sudah disampaikan ya, banyak belajar biar UKK-nya lancar. Enggak ada kendala. Begitu, luar biasa Mas Ridho, terima kasih ya. Ya, semoga sukses. Dan untuk semua anak-anak siswa-siswi SMK ya, semangat menghadapi UKK-nya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan dan tentunya diberikan hasil yang terbaik. Itu ya. Terima kasih semuanya. See you. Sampai ketemu Mas Ridho. Sukses ya. Buat kalian semua, sukses buat semuanya ya. Saya tinggal ya. Makasih Mas Wahyu. Sahabat Jago TV, kita menuju ke lokasi yang ketiga, lokasi uji kompetensi keahlian jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Ikuti kami. Assalamualaikum. Halo Pak, kami dari
Jago TV ya, kita mengadakan liputan khusus mengenai kegiatan uji kompetensi keahlian. Nah, kita menuju ke bengkelnya teknik kendaraan ringan ya. Kita mau lihat-lihat nih gimana proses dari kegiatan uji kompetensi keahlian ya atau UKK ya. Oke, ini dengan Pak siapa? Pak Yanu ya. Boleh ngadep kamera? Nah, Pak Yanu ini ketua program atau kepala kompetensi keahlian ya. Siap. Di jurusan teknik kendaraan ringan. Kita bincang sebentar. Nah, satu pertanyaan aja karena liputannya limited ya. Satu pertanyaan, Pak, ini persiapannya gimana sih Pak untuk proses UKK-nya TKR ini? Persiapannya mulai tanggal hari Senin. Hari Senin kita mulai eksekusi untuk TKR 1, terus Selasa TKR 2, dan sekarang TKR 3. Untuk besok yang remedial kami siapkan mulai 1 minggu sebelumnya untuk anak-anak itu. Oh gitu. Nah, ini ada berapa penguji Pak yang penguji, yang ada hari ini? Kita mengujinya dengan paket 4, ada 5 penguji. Yang satu overhaul rem, yang kedua adalah EV, yang ketiga adalah konvensional, mesin konvensional, yang keempat wiring, yang kelima starter. Oke, boleh sambil jalan Pak, boleh kita bincang-bincang dengan bapak ya, ini bapak-bapak penguji. Boleh ditunjukkan pengujinya ini mana untuk aja? Untuk rem itu Bapak Isu Mandar. Pak Isu, manakah yang Pak Isu? Ini ada. Halo Pak Isu, boleh ngadep kamera sebentar Pak Isu? Nah, ini kita ngadakan liputan khusus UKK-nya TKR ya. Oke, boleh say hi di situ Pak. Halo sama kameranya. Halo, ini penguji, salah satu penguji UKK untuk overhaul rem. Iya, nah ini penguji UKK untuk overhaul rem. Namanya Pak Isu Mandar ST. Betul ya Pak ya? Betul. Selama pengujian atau selama pelaksanaan UKK ini ada kendala enggak Pak? Untuk sementara ini tidak ada kendala, lancar dan terkendali. Lancar dan terkendali. Oke, terima kasih ya Pak. Kita jalan-jalan ke penguji yang lainnya lagi. Siapa lagi? Ini penguji EVI, Bapak Lulu Risma. Pak Lulu. Halo Pak Lulu. Nah, boleh ngadep kamera. Ini Pak Lulu ya, salah satu penguji. Bagian apa Pak? Untuk tune up injeksi mesin. Tune up injeksi mesin. Ya, yang paham ini yang jurusan TKR tentunya. Pak, persiapannya gimana Pak terkait alat atau materi atau bahan-bahan untuk UKK? Untuk kelengkapan alatnya sudah sangat memadai. Sangat memadai. Mulai dari mesinnya, peralatannya, nanti bisa dilihat. Kita pakai peralatan-peralatan terbaru yang selalu diupdate seperti gitu. itu. Ya, yang ini untuk memaksimalkan pembelajaran dan uji UKK hari ini. Oke, ya. Terkait ini persiapan anak-anak gimana sejauh ini yang Bapak lihat? Yang Bapak lihat selaku penguji, sebagai penguji? Ini hari ketiga ya. Hari ketiga ya. Secara umum ya berjalan lancar. Artinya tidak ada kendala yang sangat mempengaruhi kelancarannya. Jadi intinya berjalan lancar. Berjalan lancar. Berarti anak-anak kompeten ya tentunya ya? Kompeten. Wah, yang berhasil biasa. Itu kompeten. Iya, luar biasa. Oke, terima kasih ya Pak. Kita menuju ke penguji selanjutnya. DUDI Bapak Eko, penguji DUDI dari Berkah Motor. Nah, halo Pak. Bersama Pak siapa? Boleh diperkenalkan? Boleh ngadep kamera Pak? Dari Eko. Pak Eko dari bengkel Berkah Motor. Dari bengkel Berkah Motor. Ini penguji eksternal ya? Iya, penguji dari luar, dari DUDI, dari dunia usaha, dunia industri Berkah Motor bersama Pak Eko. Pak, gimana Pak menurut Bapak itu pelaksanaan UKK di jurusan TKR ini Pak? Untuk pelaksanaan ini bagus, untuk hari ketiga ini sangat bagus. Sangat bagus? Iya, sangat bagus. Terus untuk siswa lancar untuk melakukan tes emisi bagus, untuk penggunaan alat scan juga bagus, sangat cepat penggunaan. Intinya
anak-anak sangat lancar untuk mengerjakan mengikuti UKK ini iya, Pak. iya. Berarti persiapannya benar-benar Iya, disiapkan dengan baik oleh Iya. Kakomblinya ini. Iya, Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Iya, ya. iya, iya. Ya selamat menjalankan tugas. Kita lanjut ke penguji berikutnya. Bapak senior kita, Bapak Ya. Puryadi ST. Pak Puryadi ST. Selaku, Yang manakah? Pak Pur, halo. Apa kabar Pak Pur? Fine. Fine. Nah, ini salah satu penguji juga. Ini uji bagian apa ini Pak? Konvensional, mesin konvensional. Mesin Ini konvensional. khusus Iya, Pak, Dik? mesin-mesin yang lama. Jadi dasarnya dari sini. Boleh Penyetelan disentuh katup, mesinnya ya? penyetelan platina. Karena masih konvensional, jadi belum pakai CDI. Iya. Jadi masih pakai platina. Katupnya juga belum otomatis, jadi masih menggunakan post-root. Nah, ini yang dinamakan mesin engine stand konvensional. Oke, Jadi nah. mesin lama, Ya. karburator ya belum injeksi. Oh gitu ya. Nah ini Ya. terkait persiapan anak-anak nih dalam pelaksanaan UKK ini Pak, terkait yang apa ini tadi konvensional ya. Ini gimana Pak menurut Bapak sejauh ini? Alhamdulillah untuk yang pagi hari agak bagus persiapannya. Ini yang sore hari, waduh, rasa memusingkan kepala. Kenapa kok sampai memusingkan Ya, kepala itu Pak? banyak tidurnya ini yang ya, Tapi secara keseluruhan bagus. bagus ya, anak-anak kompeten ya. Ya bagus. Iya, berarti nggak ada kendala dalam Tidak ada. ujian UKK di bidang konvensional ya ini ya. Wah luar biasa. Bagus semua, hampir 70% bagus. Nah, 70% berjalan dengan bagus dan lancar dan semoga hasilnya juga nantinya memuaskan Ini kan bagi masih peserta ada UKK. perbaikan ya, masih ada perbaikan. Soalnya yang belum mampu tetap memperbaiki sampai kompeten ya. Jadi gitu. yang masih ada kendala ini terpaksa saya harus mengajari lagi untuk persiapan remedi berikutnya. Oke, seperti itu. Berarti memang siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo khususnya ini harus benar-benar kompeten di dalam bidangnya harus ya. kompeten ya. Oke, seperti itu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, terima Thank kasih. you, Kita lanjut ke Ini penguji. kelistrikan wiring dari Bapak Amin Fitrianto. Oke. Beliaunya sebagai Halo Pak Amin. Ini penguji di bagian wiring. Kelistrikan. Kelistrikan. Ini Elektrikal. Pak Amin Fitrianto ya, penguji di bidang kelistrikan. Nah, ini gimana Pak? Menurut Pak Amin nih, bagaimana tentang kesiapan alatnya, kesiapan siswa-siswinya dalam mengikuti UKK? Ya, ini untuk persiapan anak-anak, alhamdulillah 80% udah siap, dibekali semua ketika praktek sehari-hari untuk persiapan ini. Kemudian ini untuk podcast ya Bu ya? Untuk Iya, SMK betul. Jago ya? Iya, untuk SMK Jago kita. Di SMK Negeri Jatirogo dilayani semua Bu untuk jurusan TKR dari semua teknologi kelistrikan, kemudian ada mesin konvensional dan EV, kemudian ada servis kaki-kaki juga. Jadi semua dilengkapi medianya. Jadi yang mau sekolah di sini ini sangat rekomendasi buat adik-adik SMP sekitar Jatirogo. Kita melayani dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Amin. Berarti untuk peralatan di jurusan TKR khususnya ini sudah sangat-sangat memadai ya. Sangat lengkap. Ya, sangat lengkap dan sangat memadai. Nah, kesiapan anak-anak dalam mengikuti UKK gimana Pak? Ya 80% persiapannya bagus dan hasilnya juga rata-rata kompeten hasilnya. Jadi ya itu aja sih persiapan. Wah, luar biasa. Berarti anak-anak juga sudah siap menghadapi UKK ya. Dan tentunya UKK-nya sejauh ini hari ketiga ini ya berjalan dengan lancar ya, bagus ya. Karena kesiapannya sudah betul-betul disiapkan jauh hari. Wah, luar biasa. Terima kasih ya Pak. Kita tanya lagi ke lagi penguji. Yang terakhir. Makasih Pak Amin. Yang terakhir. Ini Bapak senior kita, ya. Pak Imam Pak Safi'i. Imam. Halo Pak Ya, Imam, halo salim juga. dulu ya. Dia penguji starter. Oh, penguji starter. Iya. Iya, itu starter itu di apa TKR itu yang apanya, Pak?
kontak on off. Oh gitu. Ya. Ya. Itu menghidupkan mesinnya. Untuk menghidupkan mesin. Nah, selama proses berapa hari berjalan ini peserta UKK atau siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo dalam mengikuti UKK ini gimana, Pak? Ada semangat ya untuk bisa anak itu bisa lulus katakan gitu ya. Gitu, bisa purna gitu ya. Ya kendalanya cuma beberapa hal yang perlu diketahui bahwa anak itu kadang-kadang malesnya itu yang gitu. Iya, malahnya. Kalau semangatnya luar biasa. Iya, tapi kalau sudah masuk gini, terus kesulitan mikir kadang-kadang terus stres. Iya, kadang berarti kesiapan mentalnya ya, mentalnya, gitu ya, Pak ya. Mentalnya begitu. Kesiapan mental anak-anak berarti perlu dipersiapkan betul-betul dalam mengikuti UKK gitu ya, Pak ya. Tapi sejauh ini semua bisa anak-anak? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya, berjalan lancar. Wah, luar biasa. Nah, ini terima kasih ya, Pak. Saya tak ngobrol sama Kak Komlinya nih untuk sebelum closing nanti ya. Ini harapan kedepannya Pak untuk anak-anak yang mengikuti UKK ini. Harapan ke depan untuk anak uji UKK itu kami mengharapkan mungkin karena biar rasio alat dan anak itu harus seimbang sehingga mungkin ada penambahan perlengkapan yang harus kita tambahi sehingga agak lebih anak tidak banyak nganggurnya untuk itu sehingga mungkin kedepannya kami akan berusaha untuk menambahi infrastrukturnya. Kira-kira hanya itu saja. Oke, terima kasih ya Pak untuk bincang-bincang kita liputan khusus kita hari ini. Nah, ini suasana di ruang UKK atau uji kompetensi keahlian jurusan teknik kendaraan ringan. Ini banyak anak-anak yang sedang melaksanakan UKK dan semoga semuanya lancar. Tapi saya mau bincang sama peserta UKK-nya nih. Siapa ya kira-kira yang bisa saya ajak untuk ngobrol ini? Siapa ya? Mana yang lagi ujian? Ini lagi serius nih kayaknya. Boleh Mas berdiri sebentar Mas? Oke, sambil bicara katanya sambil nunjukin itu boleh. Ini dengan Mas siapa kameranya lihat? Boleh lihat kameranya? Nama Vino, panggilannya Vino. Vino dari kelas berapa Vino? Kelas TKR. Kelas 12 TKR 3. 12 TKR 3. Peserta UKK juga? Iya, Bu. Iya. Kesiapannya gimana untuk mengikuti UKK ini? Baik, Bu. Baik ya, lihat kameranya dong. Nah, boleh malu, harus percaya diri, harus dibiasakan untuk percaya diri. Nah, ada kendala? Lumayan Bu, ada kendala. Lumayan. Tantangannya apa untuk kegiatan UKK ini? Mumet, Bu. Mumet kepala, Bu. Iya, kenapa kok bisa mumet itu kira-kira? Grogi Bu. Oh grogi ya, berarti kesiapan mental anak-anak ini yang harus betul-betul dipersiapkan sebelum mengikuti kegiatan UKK, gitu ya. Oke, sukses ya Alfredo. Oke, makasih. Ada satu lagi, siapa? Tambahan spesial, kita punya satu Sri Kandi. Oh ada Sri Kandinya? Wah luar biasa, coba kita shot untuk Sri Kandinya. Kita ajak bincang-bincang dulu untuk Sri Kandinya, luar biasa. Ada ceweknya ya. Oke. Oh ya, ini bisa di shot loh ini. Nah, ini lagi ngikuti UKK overhaul rem. Nah, ini dengan Mbak siapa? Ganggu sebentar ya. Widya. Mbak Widya. Mbak Widya, boleh di shot di sebelah sini biar wajahnya Mbak Widya terlihat. Mbak Widya dari kelas berapa? Kelas 12 TKR 3. 12 TKR 3. Peserta UKK juga? Iya. Wah, luar biasa. Ini lagi uji apa ini? Ini. Overhaul rem. Overhaul rem. Iya. Luar biasa. Persiapannya? Gimana, persiapan dalam mengikuti UKK ini apa saja yang sudah dilakukan? Banyak latihan? Banyak banget latihan. Banyak praktik ya, sering praktik ya? Setiap hari. Oh, setiap hari? Ya, hampir setiap hari, sering banget. Sering praktik ya. Terus ada kendala nggak dalam praktik-praktik yang dilakukan sebelum ini? Ya, sedikit ada UKK. kendala. Sedikit ada kendala, tapi terus ada bimbingan atau pendampingan sama dari Bapak Guru ya. Wah, luar biasa. Dan ini proses UKK-nya lancar? Baru setengah. Oh, baru setengah ya? Ya. Oh, belum tuntas ya, karena ada berapa ini tadi Pak? 5 Iya, ada 5 kompetensi. Wah, luar biasa TKR ini memang. Ini baru menyelesaikan berapa kompetensi untuk Widya? Baru 3. Oh, baru 3. Oke.
Semangat ya Widya ya. Semoga sukses UKK-nya lancar dan hasilnya bisa maksimal ya. Oke, terima kasih Widya. Oke. Terima kasih ya Pak. Kita lanjut ke jurusan yang lain. Sampai ketemu. Oke, sukses buat jurusan TKR dan siswa-siswinya. Oke. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Fatia. Nah, Bu Fatia ini ya Kepala Kompetensi Keahlian di jurusan Geologi Pertambangan. Ini kami ini Bu Fatia dari Jago TV mau meliput kegiatan utamanya. Iya. Terima kasih Bu Rama hari ini telah datang di kantor kami. Iya, sama-sama. Tapi ini mau tanya-tanya nih terkait UKK DP ini Bu Fatia ya. Ini gimana sih persiapannya UKK DP? Ya betul. Jadi anak siswa-siswi kami, teman-teman kelas 13 ya, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di SMK Negeri Jatirogo itu ada salah satu jurusan di mana untuk bisa menempuh jurusan itu memerlukan waktu 4 tahun. Jadi beda dengan yang jurusan lain ya? Iya. Kalau jurusan lain kan 3 tahun ya. Kalau kita plus tambahan, gitu. Jadi 4 tahun. Ya kayak kuliah diploma ya? Iya. Jadi benar sekali. Nah, hari ini adalah puncaknya. Sebetulnya hari ini sama besok sebetulnya. Jadi di Geologi Pertambangan itu untuk UKK-nya ada 2 hari. Jadi tanggal 24 hari ini sama besok tanggal 25. Oh, jadi ujiannya UKK-nya itu 2 hari. Iya. Prosesnya sebelum ini yaitu anak-anak harus pengambilan data lapangan. Karena tema untuk UKK tahun ini yaitu tentang pemetaan topografi. Oh gitu. Jadi topografi. Iya. Jadi praktek dulu. Iya, anak-anak prakteknya harus keluar sekolah. Gitu. Ya. Mungkin sama teman-teman jurusan lain kalau mau melaksanakan UKK prakteknya kan di sekolah. Iya, betul. Nah, kalau di GP itu harus keluar sekolah dulu pengambilan datanya. Seperti itu luar biasa. Jadi prosesnya panjang ya untuk Iya. persiapan UKK Iya. ini. Boleh sambil jalan kita menuju ke tempat UKK-nya. Ya, tempat ujiannya. Kalau ini tadi apa itu persiapan untuk proses menuju UKK-nya ya bukan ya? Sangat panjang prosesnya. Anak-anak itu biasanya pengambilan data mulai dari pagi jam 7 ke lapangan. Daerahnya itu di daerah Keduluan untuk pengambilan datanya. Oh, di daerah Keduluan berarti nggak wilayah Jatirogo ya? Luar biasa. Anak-anak kecamatan. Iya, karena kita cari lokasinya yang memang memadai, dari segi konturnya, terus luas depannya, yang dimana jenisnya itu harus nyambung sama karena UKK itu ada pilihannya ya? Iya, ada. Oh, kita ada 4 paket. Oh, ada paket pilihannya ya, ada 4. Iya, salah satu yang kita pilih hari ini adalah pemetaan topografi. Iya, Jadi kita kakak menggunakan beberapa alat kelasnya, ada outstation, ada GPS, ada apa namanya, pakai aplikasi juga. Jadi yang belajar komputer itu bisa sama kita juga ada. Wow, berarti plus ya jurusan Geologi Pertambangan itu. Anak-anak juga pakai salah satu aplikasi namanya Surfer. Untuk apa itu Bu? Jadi data dari lapangan, baik yang GPS maupun yang GPS maupun salah satu aplikasi yang baru yaitu Akhenda Map. Jadi anak-anak itu bisa menggunakan handphonenya. Wow. Itu dimana di handphonenya itu juga sama aplikasinya. Wow, sangat menarik nih. Itu nanti datanya baru diinputkan ke webnya tadi diolah jadi berita. Yang hari ini dipresentasikan anak-anak. Wow, jadi penasaran nih gimana sih proses anak-anak mengikuti UKK. Nanti kita bincang sama anak-anak dulu ya, gimana sih? Jadi ada yang sudah perasaannya sudah selesai, ada yang masih nunggu. Oh, bergantian berarti ya? Iya, benar. Jadi yang nunggu itu harap agak deg-degan mungkin ya. Ada yang mulai puyeng-puyeng, oleng mungkin. Sangat bermacam-macam ekspresi. Ya. Nah, itu sudah ada anak-anak, kita coba. Ini kita ada 2 ruang, Bu Rama. Ada ruang 1, ada ruang 2. Oh, ada 2 ruang untuk ujiannya ini dibagi 2 ruang ya. Oke, kita coba masuk ke yang ruang pertama dulu. Ruang pertama dulu. Oke. Assalamualaikum. Bapak Ibu, ini mohon izin nggih. Ada liputan dari Jago TV.
menganalisa, menguasai ilmu penggunanya orang luar biasa. Jadi seperti itu juga harus kompeten. Kalau kompeten itu tadi sudah mampu menganalisa itu tadi kita ya sampai orang luar biasa. Sangat luas. Mungkin kalau kriteria yang harus para peserta UKK yang memiliki seperti itu juga sampai dikatakan kompeten kalau seperti yang sudah disampaikan kriteria yang peserta. Matur nuwun Bapak, kita berbicara Bapak pengujian lain. Terus pastinya Pak. Lanjut ke ruang 2. Oke, kita ke ruang 2 ya. Jadi ada 2 ruang soalnya. Ada 2 ruang ini uji kakak. Tapi coba kita bincang boleh. Oke, ini ada anak-anak siswa-siswi kami yang masanya nunggu. Jadi mereka nunggu giliran masuk ini. Nah, jadi bergantian gitu ya? Iya, bergantian. Jadi ada jadwalnya gitu. Nah, silakan. Ini dari siapa dulu nih Mas? Ya, coba saya nyapa yang besar ini. Boleh perkenalkan namanya nih? Perkenalkan nama saya Gustiwan Putra. Teman-teman biasa mengenal saya. Mas boleh berdiri dong. Iya. Ini tingginya luar biasa. Iya, saya sendiri ya. Panggilannya siapa? Bagas. Nah, ini Mas Bagas, ini peserta UKK dari jurusan Geologi Pertambangan, betul ya? Iya, ini perasaannya gimana? Sudah ujian belum ini tadi? Belum, Bu. Saya hari kedua. Oh, hari kedua. Perasaannya gimana nih? Biasa aja. Persiapannya seperti apa untuk mengikuti UKK ini? Paling cuma menghafal belajar. Menghafal belajar gitu. Ini setelah proses. Masnya satunya boleh? Boleh berdiri juga. Oke, boleh berdiri juga. Ini boleh ya kita tanya-tanya ya. Persiapannya untuk mengikuti UKK-nya apa aja yang sudah dilakukan? Belajar. Terus prosesnya seperti apa sih UKK-nya jurusan Geologi Pertambangan ini? Jadi pertama itu melaksanakan survei lapangan, terus pengambilan data, terus pembuatan peta. Jadi itu endingnya disuruh bikin peta gitu ya, sama laporan ya tentunya. Wah, luar biasa. Jadi prosesnya panjang ya untuk UKK-nya jurusan Geologi Pertambangan ini beda dengan jurusan-jurusan yang lain yang kemarin kita jalan-jalan meliput UKK dari jurusan yang lainnya. Itu luar biasa, semangat ya. Ya. Semoga diberikan kelancaran dan sukses nantinya. Amin. Betul ya, kita jalan-jalan lagi ya. Lanjut kita menuju ke ruang 2 ke ruang 2. Oke, ada 2. Ini juga ada anak-anak nih yang nunggu dan ada yang udah selesai. Yang udah selesai sudah ada. Selesai siapa? Oke, nanti ya kita ngobrol. Oke, sini nanti kita ngobrol bareng, ngobrol asik ya. Pengalaman. Kita masuk. Assalamualaikum. Oke, Bapak Ibu mohon maaf, ini ada mengganggu protes sebentar ya. Ini ada liputan dari Jago TV di Surabaya. Mohon izin Bapak-bapak ini karena nggak ada ibunya di ruangannya kedua ini. Alhamdulillah, cairkan suasana ini ceritanya ini ya. Kita mau mengadakan liputan sebentar Pak, izin bisa mengganggu sebentar saja. Oke, ini ada dari eksternal internal juga Bu. Iya, beliaunya dari komisi eksternal. Ya, Mas Oliver. ya, terus
menurut Masnya ini penting nggak sih? Sepenting apa gitu? Menurut saya lumayan penting ya, soalnya untuk menguji keterampilan siswa, ya betul. Jadi sebenarnya kan beberapa itu sebenarnya juga keterampilan. Jadi sebenarnya ini mah poin utamanya harus dilakukan UKK ya. Di SMK supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih kemampuan para siswa itu seperti itu. Itu luar biasa. Jadi UKK bagi siswa SMK itu sangat penting sekali ya untuk mengukur seberapa mampu atau kompetensi dia ahli di dalam jurusannya seperti itu ya. Kalau ini terkait dengan biologi pertambangan gitu. Ini kira-kira kriteria penilaiannya seperti apa sih ini Mas untuk jurusan pertambangan dari apa sih eksternal, dari penguji eksternal kira-kira mungkin ada kriterianya seperti apa gitu bisa disampaikan. Kriterianya yang pertama itu ini ya, dari persiapan edukasi penelitian itu mengenai kepatuhan terhadap K3 dan juga keselamatan kerja. Kemudian untuk pelaksanaan itu mengenai SOP dari pimpinan itu seperti apa, kompetensinya ini seperti ini belum atau cukup atau baik atau sangat baik. Dan yang terakhir itu dari pengolahan datanya dan pembuatan laporannya dari data hasil pengukuran dan juga hasil datanya. Wah, luar biasa. Berarti ada beberapa tahapan ya, mulai dari persiapan itu sudah ada kriteria penilaiannya, pelaksanaan sampai ke hasilnya. Seperti itu ya Mas ya. Terima kasih Mas Alifer. Maaf mengganggu. Ya, coba kita ke penguji internal. Oke, bersama Perkenalkan, nama saya Adi Sudiarto. Saya sudah lama sekali ya Pak ya. Beliau ini Pak Agus ini penguji internal ya, karena beliau juga mengajar atau sebagai seorang pengajar di SMK Negeri Jatiroto di kapal produktifnya biologi pertambangan ya. Beliau ini bergelut di bidang pertambangan sudah puluhan tahun. Itu sekali ya Pak ya. Nah jadi guru-guru pertambangan di SMK Negeri Jatiroto itu betul-betul ahli di bidangnya seperti itu. Pak ini mau tanya-tanya nih Pak terkait UKK-nya biologi pertambangan. Ya. Bapak ini kan pengajar juga, Bapak juga bergelut di bidang pertambangan juga kan. Nah itu seberapa pentingkah sih Pak anak-anak di jurusan atau siswa-siswi di jurusan geologi pertambangan ini dalam menghadapi UKK untuk menuju ke itu istilahnya pencarian masa depannya nanti. Seberapa penting Pak? Sebenarnya sangat penting sekali ya. Kalau dilihat dari perkembangan anak-anak didik kita dalam pengembangan jurusan pertambangan, apalagi biologi pertambangannya itu sendiri ya. Mereka juga masih sangat minim pengalaman. Makanya kita juga mengajarkan pada ada di biologi pertambangan, maka dari yang belum bisa menuju ke yang bisa ya, khususnya di ilmu pertambangan, biologi pertambangan. Jadi bisa memajukan dalam arti siswa bisa kreatif, bisa menanyakan apa menambah yang benar bagaimana luar biasa ya. Jadi itu penting sekali ya Pak ya. Berarti anak-anak itu lulus dari SMK di bidang jurusan pertambangan itu mereka betul-betul harus kompeten gitu ya Pak untuk bisa bergelut di bidang pertambangan di dunia ya Pak ya, di dunia usaha dan dunia industri seperti itu. Jadi kalau dari penguji-penguji, bapak-bapak penguji ini belum menyatakan kompeten berarti belum mampu nantinya anak-anak bekerja di dunia industri. Kata tidak ya? Wah, luar biasa. Mas teman kita selamat melanjutkan
kelas 13 GP2. 13 GP2 ini peserta UKK yang saat ini sedang melaksanakan presentasi di hadapan para penguji. Ya betul ya Mas ya? Oke, gimana perasaannya Mas Andrian di hadapan bapak-bapak penguji ini? Hanya ya campur aduk. Iya, campur aduk ya betul. Tapi kayaknya Mas Andrian ini nggak terlihat detiknya. Mungkin persiapannya sudah matang ini ya. Luar biasa. Loh, ini loh salah satu contoh peserta UKK yang sudah siap mengikuti ujian. Jadi dari ekspresinya itu sudah memancarkan kalau saya siap mengikuti ujian. Ya, proses persiapannya sudah dilalui dengan sangat baik ya. Oke, Mas Andrian sukses mengikuti UKK ya. Selamat melanjutkan ujiannya ya. Terima kasih. Monggo Pak. Kami keluar ruangan dulu. Ini mbaknya sedang apa ini mbaknya? Masa nunggu. Ini ada mbak ya, ada ya. Jurusan pertambahan ada ceweknya mbak. Kita di ini dulu ya. Ajak bincang dulu mbaknya yang cantik. Boleh kenalan mbak cantik. Nama saya Melistiana. Melistiana, peserta UKK juga. Jurusan pertambangan juga. Nah, ini gimana mbak Melis persiapannya? Makanya sudah mengikuti UKK. Luar biasa. Cewek ini sudah siap mengikuti UKK ya. Luar biasa. Rasanya deket nggak ini? Campur aduk karena nunggu antrian untuk presentasi. Oke, terima kasih ya Mbak Melis. Sukses ya Mbak Melis ya. Oke. Ini sudah selesai belum nih yang di depan-depan nih? Oh, ini juga masih nunggu ini. Mas-mas ganteng ini masih nunggu antrian untuk melaksanakan presentasi di hadapan para penguji, betul ya? Iya, iya. Betul. Oke. Ini perasaannya gimana? Sawangannya wajahnya kok? Santai. Oh, santai ya. Enjoy sambil kematiannya ya. Oh, berdoa ya. Betul. Kita itu jangan lupa selalu berdoa ya. Di event apapun itu jangan lupa selalu berdoa, minta kemudahan, diberikan kelancaran gitu ya. Luar biasa. Tapi tetap jangan lupa proses belajarnya diikuti. Sudah belajar? Sudah siap UKK? Siap, luar biasa. Sukses ya. Oke, Bu Fatia. Ini ada lagi yang tadi sudah berapa? Sudah ganti kostum ini. Iya. Ini sudah tadi sudah maju. Sudah ujian. Wah, ini sudah ujian. Kita tanya-tanya ya, ujiannya gimana sih? Proses awalnya sampai proses selesainya itu gimana? Lumayan susah. Lumayan susah. Proses awalnya seperti apa ujiannya itu? Menjelaskan tentang PPT terlebih dahulu, baru menjelaskan laporan saya. Oh gitu, jadi presentasi dulu ya, pakai PPT ya, PowerPoint ya? Oh gitu, berarti ini Mas siapa sih? Mas Aziz ya, Aziz Wahid ya. Ya, Mas Aziz Wahid itu tadi sudah selesai melaksanakan UKK. Pertama itu Mas Aziz itu mempresentasikan ya, pakai PowerPoint ya sudah dibuat. Masing-masing bikin sendiri. Wah, luar biasa. Nah, setelah presentasi terus oh gitu sama para penguji. Oh, luar biasa, ini kayak skripsi aja. Iya, Bu Fatia ya. Iya, jadi yang mungkin besok mau melanjutkan matematika tinggi sudah nggak kaget lagi. Wah, luar biasa loh, beda loh jurusan biologi pertambangan dengan jurusan yang lain ternyata UKK-nya. Prosesnya mereka membuat laporan itu juga ada bimbingan. Oh gitu. Jadi kita Bapak Ibu guru produktif atau jurusan GP itu kita bagi. Jadi nanti satu guru membimbing beberapa siswa. Oh, seperti itu. Iya. Jadi siswa nggak dilepas gitu ya, karena prosesnya itu lama untuk pembimbingan juga. Iya. Oh, luar biasa. Minimal kita tentukan 3 kali bimbingan. Minimal. Tapi anak-anak juga kerja kerasnya luar biasa. Drama. Jadi pada waktu di lapangan itu kan ini masih musim penghujan ya. Jadi kemarin ada yang bercerita kemarin tuh sampai mau pulang hujan terus gitu ya. Iya, karena musim hujan ya. Iya, makanya anak-anak sebelum berangkat itu selalu kita ingatkan bahwa keselamatan itu yang utama. Memang itu tugas yang harus diselesaikan, tetapi keselamatan adalah yang utama. Tadi di kriteria penilaian juga gitu. K3 ya kayaknya. Ada penilaian K3-nya di proses persiapan. Makanya sebetulnya aturan yang ada di sekolah kita itu sudah mendidik anak-anak untuk membiasakan diri bersikap dan taat terhadap aturan, terutama tentang K3. Makanya anak-anak kan
biasanya kalau ketemu bapak ibu mengingatkan jangan lupa kalau pakai motor harus mengenakan helm. Ya, itu salah satu contoh ya, iya, kebiasaan. Iya, jadi anak-anak kadang salah, kenapa harus pakai helm? Nah, padahal kalau nanti sudah kerja, kita harus mau suka nggak suka, harus mengikuti aturan. Kemana-mana harus pakai helm.